Jangan lupa like and subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi update terbaru. Mengukir sejarah. Pada tahun 2015 hingga 2018, persepak bolaan Indonesia sedang berduka. FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia telah menghukum timnas Indonesia untuk tidak bisa berpartisipasi dalam semua ajang kancah internasional dikarenakan telah melakukan pelanggaran statuta FIFA. Akhirnya dengan hukuman tersebut, pecinta sepak bola Indonesia tidak bisa menyaksikan timnas kesayangan mereka untuk berpartisipasi pada perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Dan ini menjadi catatan buruk sejarah persepak bolaan Indonesia di mata dunia yang tak terlupakan. Dan di akhir tahun 2019, asa kebangkitan timnas Indonesia seolah-olah hidup kembali. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Timnas Indonesia telah mengontrak Sintayong, pelatih kebangsaan Korea Selatan, dengan jangka waktu 4 tahun, dan Sintayong telah diberi target untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Para pecinta sepak bola timnas Indonesia seolah-olah bersuka cita karena timnas kesayangan mereka sedang dipimpin seorang pelatih berpengalaman yang pernah memimpin timnas Korea pada putaran final Piala Dunia tahun 2018. Sebagai seorang pelatih yang berpengalaman, Sintayong mulai memberikan sentuhan magisnya kepada timnas Indonesia. Permainan timnas Indonesia terlihat mengagumkan. Operan pendek yang terukur menghiasi dari setiap sudut permainan Indonesia. Terkadang tak hayal menampilkan permainan tiki-taka yang sangat menghibur pecinta sepak bola Indonesia. Sisi kelemahan Indonesia mulai teratasi. Menurunnya fisik dalam pertandingan serta buyarnya konsentrasi pemain ketika menghadapi serangan lawan kini telah berubah kepada mental yang pantang menyerah dalam memperjuangkan sebuah kemenangan. Benih daripada semua itu terlihat jelas ketika Indonesia berpartisipasi pada Piala AFF Suzuki Cup tahun 2020. Memenangkan berbagai pertandingan pada fase grup, termasuk mengalahkan Malaysia dengan skor yang mengagumkan. Dan sebagai tim yang tidak diunggulkan dalam kompetisi tersebut, secara mengejutkan Indonesia maju ke partai final untuk menghadapi Thailand. Namun sayang, Dewi Fortuna belum bersama timnas Indonesia dalam perjuangan untuk menjadi juara. Sebagai seorang manajer, Sintayong tidak hanya berpikir meraihkan kemenangan dalam setiap pertandingan. Kedalaman skuad timnas Indonesia menjadi target berikutnya. Ditambah lagi Indonesia akan berpartisipasi di kompetisi besar di Piala Asia ataupun di Piala Dunia. Sebagai negara nomor 5 terbesar di dunia dengan population lebih kurang 300 juta jiwa, penduduk Indonesia telah tersebar di seluruh penjuru antero dunia. Bagi Sintayong, ini dijadikan suatu kelebihan dan kemudahan bagi Indonesia untuk mendatangkan pemain berkualitas dari luar negeri dengan program naturalisasi. Mbak Gayung bersambut, PSSI selaku federasi tertinggi di Indonesia mengamini keinginan Sintayong untuk memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Naturalisasi bisa dijadikan terobosan untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Demi mendapatkan pemain yang berkualitas,
Negara-negara besar juga melakukan naturalisasi, seperti negara timnas Jerman, timnas Spanyol, ataupun timnas Italia. Mereka melakukan naturalisasi untuk mendapatkan prestasi dalam persaingan kompetisi yang tinggi. Setelah 16 tahun absen di putaran Piala Asia, Indonesia pada tahun ini lolos secara mengejutkan. Mereka akan bersaing bersama 24 tim untuk putaran final pada tahun 2023 yang akan digelar di Qatar. Keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia di tahun ini tidaklah didapatkan dengan mudah. Mengawali kompetisi dari tempat terendah, di babak play-off, Indonesia bertemu China Taipei dalam 2 leg pertandingan. Indonesia melewatkan pertandingan dengan kemenangan dalam 2 leg dan berhak maju ke babak berikutnya, satu grup bersama Jordania, Nepal dan Kuwait sebagai tuan rumah. Kemenangan 2-1 di laga pertama telah mengejutkan pecinta sepak bola Indonesia. Mereka bersuka cita sambil berharap kemenangan pada babak berikutnya menghadapi Jordan. Namun sayang, Indonesia takluk oleh Jordan 1-0. Harapan timnas Indonesia untuk tampil pada putaran final perhelatan Piala Asia di Qatar akhirnya terwujud. Setelah di pertandingan ketiga, mereka dengan perkasa mengalahkan Nepal 7-0. Sehingga Indonesia meraih runner-up terbaik pada putaran tersebut. Sebentar lagi di bulan Oktober, Indonesia akan melakukan pertandingan awal play-off Piala Dunia tahun 2026. Bertemu Brunei Darussalam, laga 2 leg akan menentukan langkah Indonesia untuk menuju kepada fase berikutnya. Lalu apakah sejarah yang akan diukir oleh timnas Indonesia? Lalu apakah setiap rekor yang telah diukir akan terpecahkan oleh kepelatihan Sintayong dan sejarah baru akan tercipta? Oke sahabat dunia bola, sampai berjumpa kembali dengan informasi berikutnya. Salam sejahtera, sampai jumpa.